Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 7 September 2023, dalam masa biasa yang ke-22. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, berkenanlah membuka budi dan hati kami, agar dapat memahami kehendak-Mu. Semoga kerajaan-Mu berkembang dengan suburnya di tengah-tengah sanak saudara-saudara kami, berkat karya-Mu melalui kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur pada Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu
dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita membaca dan mendengar secara sepintas bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, maka mungkin timbul rasa heran dalam diri kita. Kita heran karena ketika Yesus meminta Simon yang adalah nelayan ulung danau Genesaret untuk menebarkan jala menangkap ikan, padahal Simon sendiri sudah semalam-malaman tidak mendapat seekor ikan pun. Maka tentu kita bertanya, kenapa Yesus mau menyuruh Simon untuk menebarkan jala itu? Bukankah Simon itu dan teman-temannya adalah nelayan ulung yang sudah berpuluh-puluh tahun sepanjang hidup mereka mencari ikan dengan menjadi seorang nelayan di danau Genesaret. Oleh karena itu, pastilah mereka tahu kapan musim ikan, kapan tidak ada ikan. Tapi para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menarik untuk kita renungkan juga bahwa meskipun Simon dan teman-temannya adalah seorang nelayan yang begitu ulung, yang sudah mengenal begitu baik medan tempat mereka hidup, tapi Simon berkata, "Karena engkau menyuruh, maka aku akan menebarkannya juga." Berkat ketaatan Simon kepada perintah Yesus itu, maka terjadilah mujizat. Mereka menangkap ikan dalam jumlah yang amat besar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, panggilan kemuritan dimulai dari lingkup sederhana dan berkenaan dengan kehidupan harian para murid. Wibawa dan kuasa Yesus mempesona Simon dan nelayan lain untuk melakukan apa yang diminta Yesus. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yesus mengundang para nelayan untuk ambil bagian dalam karya dan perutusannya. Mereka yang sebelumnya penangkap ikan, sekarang diundang menjadi penjala manusia. Perjumpaan dengan Yesus tidak sekedar mempesona para murid, melainkan meneguhkan mereka untuk ambil bagian dalam karyanya. Tanggapan mereka terhadap panggilan Yesus ialah dengan meninggalkan segala-galanya, lalu pergi mengikuti Yesus. Sebuah konsekuensi dari panggilan untuk menjadi seorang murid. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam banyak cara Yesus pun mengundang setiap orang untuk ambil bagian dalam perutusannya, termasuk kepada kita semua yang sekarang hidup dan percaya kepada Dia. Semua orang diajak untuk menjadi penjala manusia dengan perbuatan cinta dan kehidupan bagi sama. Panggilan kemuritan dianugerahkan kepada siapa saja dan dengan peran yang beragam pula. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita pun dipanggil untuk menjadi penjala manusia lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Kita dipanggil untuk menjadi muridnya, mewartakan kerajaan Allah kepada siapa saja
dalam kehidupan kita lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Karena itu pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau menanggapi panggilan Allah untuk menebarkan jala iman kita untuk menjala manusia supaya semakin banyak orang percaya kepada Yesus? Di tengah-tengah kesibukan kita, berbagai persoalan hidup yang kita alami, tapi kalau kita selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, maka aneka ragam pergulatan hidup kita, dinamika hidup yang kita alami akan menjadi medan yang bagus untuk kita menjadi pewarta-pewarta Injil yang sejati. Maka marilah para saudara-saudara yang terkasih, kita berlangkah maju bersama, setia menanggapi panggilan Allah lewat tugas panggilan kita masing-masing. Semoga kita semua akan menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.